Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, semangat terus di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini renungan kita, temanya saya buat adalah sikap dalam berdoa. Ya, sikap dalam berdoa. Ya, Bapak Ibu, kalau dilihat dari kebenaran firman Tuhan, ya, Tuhan itu sangat menghargai orang-orang yang betul-betul datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Nah, satu kali Tuhan membuat perbandingan yang datang berdoa kepada Tuhan, ya, ke bait Allah. Yang pertama adalah orang Farisi, dan yang kedua adalah pemungut cukai. Dikisahkan, ya, kalau orang Farisi ini datang berdoa berdiri, lalu dekat-dekat, ya, tetapi kalau orang berdosa, yaitu pemungut cukai ini, dia tidak berani berdiri di hadapan Tuhan. Dia selalu menyatakan bahwa dia tidak layak, gitu ya, untuk datang kepada Tuhan karena dia orang berdosa, berbeda dengan orang Farisi. Lalu Tuhan berkata, orang pemungut cukai ini pulang dan dibenarkan, sementara orang Farisi ini tidak. Betapa penting sikap dalam berdoa, ya, sikap dalam berdoa, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita rindukan itu, yang kita minta itu dikabulkan oleh Tuhan, ya. Nah, kita lihat juga misalnya, saudaraku, ya, perempuan yang sakit pendarahan, sikapnya begitu teguh, kuat gitu untuk mendatangi Yesus. Dia berkata, asal kujamah saja jubah, ujung jubahnya, maka aku pasti sembuh. Ada satu keyakinan yang luar biasa, ada perjuangan, itulah sikap yang dilakukannya. Nah, ada perempuan Kanaan yang meminta anaknya disembuhkan, walaupun dia ditolak oleh Tuhan, bahkan kasar sekali kalau lihat cara Tuhan menolaknya, tetapi dia terus tekun dengan rendah hati, tidak masalah, pikirnya kalau soal ditolak, dihina, tidak masalah, dia terus saja datang kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memujinya, betapa imannya luar biasa katanya. Begitu juga misalnya Bartimeus yang buta, ya, dia peminta-minta, Yesus lewat, lalu dia berteriak dengan keras, ya, berteriak terus, Yesus anak Daud kasihani aku, gitu. Terus saja berteriak, makin tidak didengar, makin keras dia. Akhirnya Yesus menghentikan perjalanannya, dan kita tahu bahwa orang buta ini disembuhkan. Nah, lain juga dengan ada orang yang sakit kusta, dia tidak berani datang kepada Tuhan, karena kepada waktu Tuhan ada yang ramai sekali orang, jadi dia tidak berani. Tetapi ketika Yesus berjalan, nah, dia turun dari gunung, lalu dia berkata, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Karena semua orang yang datang, dia lihat disembuhkan oleh Tuhan. Lalu kata firman Tuhan di sana, ya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, dari sini semua kita melihat betapa penting sikap kita dalam berdoa, ya. Apakah kita asal-asalan, apakah kita serius, apakah kita menunjukkan kerinduan hati, atau apakah kita menunjukkan ketekunan kita, apakah kita betul-betul percaya kepada Dia bahwa Dia Allah yang sanggup. Semua itu sangat-sangat penting. Tuhan sangat-sangat menghargainya. Dari semua cerita ini kita melihat betapa Tuhan kita, ya, sangat memperhatikan bagaimana sikap kita dalam berdoa. Oleh karenanya penting sekali kita mengetahui bagaimana
sikap yang benar supaya kita boleh menerima jawaban doa dari apa yang kita doakan. Nah, saya mengutip banyak firman Tuhan ya untuk kita bisa lihat apa yang Tuhan kehendaki ya. Nah, yang pertama adalah yang Tuhan mau ketika kita berdoa, tidak ada sedikit pun sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak kudus di dalam hati kita. Ya, Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi penting sekali ya hati kita jaga sedemikian rupa. Ya, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, jadi pemazmur di sini ya untuk datang kepada Tuhan, untuk dia menghampiri tahta kasih karunia Tuhan itu, ya dia menguji dirinya, menguji hatinya supaya ia bisa mendapatkan apa yang Tuhan rancangkan itu ya terjadi atas hidupnya. Ya, pemazmur 51 ayat 12a katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, semua ini ya menunjukkan betapa kita harus menjaga sikap hati kita. Ya, kita harus betul-betul ya menjaga hati kita betul-betul kudus di hadapan Tuhan supaya kita layak mendapatkan apa yang Tuhan apa yang kita doakan ya. Nah, yang kedua adalah kita harus betul-betul datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh ya. Roma 8 ayat 15 bagian B, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi maksudnya kita ini datang kepada Bapa kita. Kita adalah anaknya. Ya, kita anaknya, jadi kita berhak. Alkitab berkata, ya karena kita anak, maka kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Kita harus datang dengan penuh keyakinan kepada Bapa kita itu. Ya, Matius 7 ayat 11 bahkan berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi digambarkan kalau melalui ayat ini, Tuhan kita itu melebihi Bapa kita di bumi ini. Kalau Bapa kita yang di bumi ini saja, yang jahat sekalipun katanya, tidak memberikan pemberian yang jahat, tetapi pemberian yang baik, apalagi Bapa kita yang di sorga. Kenapa? Karena Bapa kita di sorga jauh lebih baik daripada Bapa kita yang di bumi ini. Jadi itu luar biasa. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus yakin betul ya kita ini anaknya dan ia adalah Bapa kita. Kita bisa meminta kepada Bapa kita. Ya, apa yang menjadi milik Bapa itu adalah milik anaknya, milik kita. Matius 21 ayat 21 dan 22 ya. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Jadi penting sekali kita meminta dengan penuh keyakinan. Ya, dengan keyakinan, tidak bimbang, percaya kita ini anak-anaknya. Ya, mari kita berdoa dengan penuh keyakinan. Ya. Yang ketiga adalah ya kita harus berdoa ya dengan mencari kehendaknya. Ya, doa
bukan hanya sekedar supaya Ia mengabulkan apa yang kita kehendaki, tetapi doa sebenarnya adalah dengan kita berdoa, kita sedang mencari kehendak-Nya. Ya. Mazmur 37 ayat 4 sampai 7, ya, dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi maksudnya di sini bukan karena lalu kita bersukacita di dalam Tuhan saja, tetapi maksudnya adalah dan bergembiralah karena Tuhan adalah sukacitanya ada di dalam Tuhan. Yang dia cari adalah Tuhan, sehingga dia bersukacita. Maka itu yang memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, katanya. Lalu serahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayai, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Nah, jadi mari Bapak Ibu, kita memiliki sikap yang benar supaya kita bisa menerima apa yang kita doakan. Melalui doa-doa kita, ya Tuhan seringkali berfirman, ya kalau berdoa itu harus dengan tidak jemu-jemu. Bahkan ada perintahnya, bertekunlah dalam doa. Itu semua berbicara mengenai sikap hati kita. Mari kita tunjukkan sikap hati kita yang serius kepada Tuhan, ya. Kita bertekun, kita tidak jemu-jemu, kita memiliki hati yang bersih, dengan rendah hati, datang kepada Tuhan, ya. Kita penuh keyakinan datang kepada Tuhan, dan kita ada di dalam kehendak-Nya. Kita sedang mencari kehendak-Nya, sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita doakan. Biarlah pagi hari ini Tuhan menemukan setiap kita menjadi orang-orang yang memiliki sikap yang benar dalam berdoa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu.